Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi Azkar, salah satu mahasiswa dari kelompok keahlian fisika material Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari kerja mandiri terpantau dengan judul sintesis dan analisis struktur mikroskopik cangkang telur ayam menggunakan metode high energy bulk milling. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan penelitian, kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama dipilihnya telur ayam boiler ini atau yang masuk dalam spesies Gallus domesticus karena bahan tersebut mudah untuk diperoleh, di mana bersumber dari pengusaha berskala mikron, pengusaha berskala mikro, yaitu pedagang kaki lima maupun limbah rumah tangga, di mana pemanfaatannya sendiri menggunakan metode sintesis dan dapat diaplikasikan pada bidang biomaterial, pupuk organik, dan bidang pakan ternak. Kemudian tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk memanfaatkan mikroskop digital untuk mengukur karakteristik cangkang telur setelah disintesis. Kemudian mengetahui karakteristik ukuran serbuk partikel cangkang telur setelah disintesis dan memanfaatkan software open source untuk menganalisis dari sampel sintesis cangkang telur. Untuk rumusan masalahnya sendiri, pertama, bagaimana proses sintesis cangkang telur menggunakan metode ini, kemudian bagaimana proses pengukuran karakteristik cangkang telur menggunakan mikroskop digital, dan bagaimana cara untuk memperoleh hasil pengukuran karakteristik cangkang telur ini menggunakan software open source. Dan batasannya sendiri, di mana pengukuran ini menggunakan 500 gram partikel cangkang telur dengan variasi waktu pengambilan sampel selama 15 jam sintesis. Kemudian menggunakan mikroskop digital dan software pendukung HiView untuk mengambil citra karakteristik partikel. Kemudian akan diubah secara numerik menggunakan software ImageG, Microsoft Excel, dan Origin Pro dalam pengolahan datanya. Kemudian tinjauan pustaka mengenai struktur dan komposisi dari cangkang telur ayam ini, di mana pada dasarnya memiliki 94% kalsium karbonat, 1% kalsium fosfat, 1% magnesium karbonat, dan 4% senyawa organik lainnya. Serta cangkang telur ini mengandung hidroksiapatit, di mana dapat dimanfaatkan pada bidang biomaterial, yaitu sebagai bahan campuran pada bahan tambal gigi, dikarenakan biokompatibilitasnya dan bioaktivitasnya yang baik dalam memperbaiki gigi yang rusak. Kemudian untuk tinjauan mengenai metode sintesisnya sendiri, di mana menggunakan mesin rotary high energy bulk milling, di mana metode ini digunakan untuk memperoleh partikel berukuran nano, di mana bola-bola penumbuk akan menggiling sampel sehingga dapat mereduksi ukuran dari material yang disintesis. Kemudian untuk software pendukungnya sendiri yaitu menggunakan HiView, ImageG, dan Origin Pro, di mana HiView ini digunakan untuk mengambil citra dari partikel, kemudian akan diolah atau diubah dalam bentuk ukuran menggunakan ImageG. Kemudian nilai-nilai numerik yang telah diperoleh dari ImageG akan diolah lagi dalam Origin Pro dan dibentuk dalam sebuah histogram, sehingga dapat dilihat distribusi ukuran partikel pada setiap sampel yang diambil selama 15 jam sintesis. Kemudian untuk alat dan bahan pada metode penelitian ini, pertama ada cangkang telur ayam boiler
broiler, kemudian satu set high rotary ball mill, kemudian satu unit laptop, dan satu set mikroskop digital. Dan untuk software pendukungnya sendiri ada HiView, ImageG, Origin Pro, dan Microsoft Excel. Untuk prosedur penelitian terbagi kepada 3, di mana ada pre-sintesis, proses sintesis, dan karakterisator atau prasintesis. Untuk presintesisnya sendiri, pertama cangkang telur diambil dari masyarakat sekitar, kemudian dibersihkan dan dijemur. Kemudian ketika sampel cangkang telur ini telah kering, disimpan di tempat yang aman. Sebelum selanjutnya sampel akan diambil seberat 500 gram sebelum dilakukan metode sintesis, kemudian dimasukkan ke dalam tabung stainless steel, dicampur dan dimasukkan 16 buah bola pejal ke dalam tabung. Kemudian sampel akan disintesis selama 15 jam, di mana di setiap jamnya akan diambil 50 gram sampel. Kemudian sampel akan diambil citranya menggunakan mikroskop digital pada proses karakteristik. Nah, citra tersebut gambarnya akan dikalibrasi menggunakan ImageG, kemudian diambil ukuran dari setiap partikel. Kemudian ukuran partikel tersebut dalam bentuk numerik akan diolah kembali dalam Microsoft Excel dan dilihat ukuran rata-ratanya, kemudian diubah dalam bentuk grafik perubahan partikel terhadap waktu. Kemudian pada metode menggunakan Origin Pro akan diubah dalam bentuk histogram untuk dilihat distribusi ukuran partikel. Dan di sini adalah citra dari bentuk-bentuk partikel pada tiap jamnya, di mana bisa berbentuk kotak tidak beraturan pada 1 jam pertama dan terus mengecil sehingga berbentuk lingkaran tak beraturan pada 15 jam. Kemudian di sini ada histogram distribusi ukuran partikel pada tiap jam samplingnya. Pada partikel 1 jam sendiri ada di rentan 800 sampai 1000 mikron. Kemudian dan masih ada juga yang berukuran hingga 1800 mikron. Kemudian pada 2 jam ada di 400 mikron. Kemudian 3 jam ada di 400 mikron sampai 300 mikron. Kemudian di 4 jam ada di 200 sampai 300 mikron. Kemudian di 5 jam ada di 200 mikron ke bawah. Kemudian di 6 jam ada di 150 sampai 200 mikron. Kemudian di 7 jam ada di 150 mikron dominan. Kemudian di 8 jam dominan di 100 sampai 150 mikron. Kemudian di 9 jam dominan di 100 sampai 150 mikron. Bahkan 100 mikron ke bawah sudah lumayan banyak. Kemudian pada 10 jam, ukuran partikel pada 10 jam sendiri dominan pada 80 sampai 140. Kemudian pada 11 jam sintesis, partikel dominan pada 90 sampai 120 mikron. Kemudian pada 12 jam milling berada pada 100 mikron, 13 jam milling berada pada 50 sampai 100 mikron, pada 14 jam milling berada pada 60 sampai 80 mikron, dan terakhir pada 15 jam milling berada pada 70 sampai 80 mikron. Dan berikut ukuran rata-rata partikel dari semua sampling yang diambil, di mana pada 15 jam sintesis ini dapat diperoleh ukuran rata-ratanya sebesar 64,44 mikron, di mana sebelumnya pada 1 jam memperoleh 946,90 mikron. Dan di sini perubahan ukuran rata-rata partikel seiring dengan berjalannya waktu sintesis, di mana mengalami perubahan yang cukup signifikan pada awal-awal masa sintesis, khususnya pada 1 jam pertama sampai jam ke-6. Setelah berikutnya dari jam ke-6 milling sampai ke 15 jam milling, ukuran partikel relatif pada ukuran 200 ke bawah. Bahkan setelah 10 jam sintesis mulai memperoleh ke 100 ke bawah sampai ke 64. Kesimpulannya, selama masa pandemi ini kita dapat memanfaatkan mikroskop digital untuk mengukur karakteristik dari cangkang telur dengan metode sintesis.
Kemudian, karakteristik ukuran serbuk partikel yang diperoleh setelah sintesis ini yang paling kecil berukuran rata-rata 64,44 mikron, yang dimana diperoleh setelah melewati 15 jam milling. Kemudian, kita dapat memanfaatkan software open source sebagai karakterisatornya sendiri, sehingga ini dapat digunakan sebagai research basic learning selama masa pandemi ini. Kemudian terakhir perlu diikuti lagi studi lanjut tentang beberapa aspek. Saran lebih lanjut, kemudian daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah ucap, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Bebeh Wahid Nuryadin selaku pembimbing saya dan penguji saya, sehingga saya dapat melaksanakan kerja mandiri terpantau ini secara baik. Saya ucapkan terima kasih. Terakhir kali, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.